3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kasus yang berjudul Patricia Anderson versus General Motors pada tahun 1993. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Syarifatul Lulu. Nama saya M. Zulafan Harosi. Saya Zahra Zahrani. Saya Nahita Resyana Putri. Dan saya Maula Farahwa. Langsung saja, kita akan membahas pada kasus ini kepada Nahita Resyana Putri. Ringkasan kasus. Kasus Patricia Anderson vs General Motors pada tahun 1993 merupakan salah satu kasus etika bisnis internasional yang berkaitan dengan keselamatan produk dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Kasus ini bermula ketika Patricia Anderson dan keluarganya mengalami kecelakaan menggunakan mobil pick-up produksi General Motors. Setelah kendaraan ditabrak dari samping, tangki bahan bakar mobil pecah dan menyebabkan kebakaran hebat yang mengakibatkan Patricia Anderson dan penumpang lainnya mengalami luka bakar serius. Patricia Anderson kemudian menggugat General Motors dengan alasan perusahaan telah memproduksi kendaraan yang memiliki desain tangki dan bahan bakar yang tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen. Selanjutnya adalah latar belakang peristiwa. Pada awal tahun 1990-an, General Motors merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan memproduksi jutaan kendaraan, termasuk mobil pick-up seri CK. Namun beberapa pihak menilai bahwa desain tangki bahan bakar pada kendaraan tersebut memiliki kelemahan karena ditempatkan di sisi kendaraan, sehingga rentan pecah dan terbakar ketika terjadi tabrakan samping. Meskipun telah muncul berbagai laporan mengenai resiko tersebut, General Motors tetap memasarkan kendaraan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab etis perusahaan dalam menjamin keamanan produknya dan melindungi keselamatan konsumen. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus Patricia Anderson versus General Motors pada tahun 1993. Kasus ini bermula pada tahun 1980-an ketika General Motors atau GM memproduksi mobil pickup dengan seri C-K. Pada saat itu, desain tangki bahan bakar kendaraan tersebut ternyata memiliki kelemahan karena posisinya berada di luar rangka pelindung, sehingga lebih rentan mengalami kebocoran dan kebakaran ketika terjadi tabrakan dari samping. Kemudian pada tahun 1989, Patricia Anderson mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil pick-up tersebut. Setelah tabrakan terjadi, kendaraan tersebut terbakar hebat sehingga Patricia Anderson mengalami luka bakar yang sangat serius. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi awal munculnya gugatan terhadap General Motors. Selanjutnya yaitu pada periode 1990 hingga 1993, Patricia Anderson mengajukan gugatan kepada pengadilan. Selama proses persidangan, pihak penggugat menghadirkan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa General Motors sebenarnya telah mengetahui adanya risiko memasarkan kendaraan tersebut tanpa melakukan perbaikan yang memadai. Akhirnya pada tahun 1993, pengadilan memutuskan bahwa General Motors bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Patricia Anderson. Pengadilan memerintahkan General Motors untuk membayar ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas desain produk yang dinilai tidak cukup aman bagi konsumennya. Jadi kasus ini kemudian menjadi salah satu contoh penting dalam etika bisnis internasional karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan keselamatan konsumen dibandingkan kepentingan keuntungan semata. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kasus tersebut ada beberapa pihak yang terlibat dan serta perannya dalam kasus ini. Yang pertama ada Patricia Anderson, yaitu sebagai kedudukannya sebagai penggugat dan korban kecelakaan.
Dalam kasus ini, Patricia Anderson berperan mengalami luka bakar akibat kebakaran kendaraan, mengajukan gugatan terhadap General Motors, dan menuntut pertanggungjawaban atas produk yang dianggap tidak aman. Yang kemudian nomor 2 ada General Motors. Kedudukannya sebagai pihak yang terlibat yaitu sebagai perusahaan produsen kendaraan yang memiliki peran memproduksi dan memasarkan mobil pick-up seri C garis mereka menjadi pihak yang digugat karena diduga mengabaikan aspek keselamatan dalam produk yang dibuat dan memberikan pembelaan dalam proses pengadilan. Yang ketiga ada pengadilan yang berkedudukan sebagai lembaga penegak hukum dari kasus tersebut yang berperan memeriksa bukti dan keterangan para pihak, kemudian menentukan tanggung jawab perusahaan dan menjatuhkan putusan dan ganti rugi kepada korban. Yang keempat ada konsumen, yaitu memiliki kedudukan pengguna produk General Motors yang berperan menjadi pihak yang harus dilindungi keselamatannya dan menjadi pihak yang berpotensi dirugikan apabila perusahaan tidak memperhatikan kenyamanan produk yang dibuat. Kemudian ada penyelesaian dari kasus tersebut. General Motors menghadapi proses hukum yang panjang dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban tersebut. Kasus ini mendorong perusahaan otomotif untuk lebih memperhatikan standar keselamatan kendaraan yang diproduksi dan meningkatkan tanggung jawab terhadap konsumen. Selain itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa perusahaan harus mengutamakan keselamatan konsumen, mengevaluasi terhadap desain produk yang berisiko, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya, dan meninggalkan standar keamanan dan kualitas. Jadi pada penyelesaian kasus ini, GM diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban, kemudian meningkatkan standar keselamatan kendaraan, dan menjadi pelajaran penting tentang tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Berikutnya ada analisis etika bisnis. Dilakukan untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan perusahaan telah sesuai dengan prinsip etika serta tanggung jawab terhadap pihak-pihak terkait. Yang pertama ada prinsip yang dilanggar. Yang pertama, tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan tidak menjalankan kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kualitas produk. Yang kedua, tidak merugikan atau non-malfeasance. Produk yang tidak aman dapat membahayakan konsumen dan menimbulkan kerugian. Perlindungan konsumen, hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan dan pilihan yang adil telah dilanggar. Berikutnya ada kategori kasus. Yang pertama ada produk safety, terkait keamanan produk yang berpotensi membahayakan pengguna. Yang kedua ada produk liability, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga ada consumer ethics, berkaitan dengan kejujuran, transparansi, dan hak konsumen. Yang terakhir ada corporate social responsibility atau CSR, menyangkut komitmen perusahaan terhadap keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya ada 4, yaitu yang pertama, keselamatan konsumen harus menjadi prioritas utama perusahaan. Yang kedua, produk harus memenuhi standar keamanan sebelum dipasarkan. Yang ketiga, mengabaikan keselamatan dapat menimbulkan kerugian hukum, finansial, dan reputasi perusahaan. Yang keempat, kasus ini menjadi contoh penting penerapan etika bisnis dalam menjaga keamanan dan kualitas produk. Jadi kasus Patricia Anderson versus General Motors 199 menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada tanggung jawab dalam melindungi keselamatan konsumen. Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pengguna. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia bisnis bahwa mengabaikan keselamatan produk dapat menimbulkan kerugian pasar baik bagi konsumen maupun reputasi perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.